Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ari Saputra. Saya adalah mahasiswa STI Riau dengan NIM 22020031. Bella, saya di sini langsung saja akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan 1 dengan dosen pengampu Bu Asnawati SEMM. Rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Bella, yang pertama adalah likuiditas. Likuiditas dalam sebuah perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu likuiditas barang usaha dan likuiditas perusahaan. Dan yang nomor satu yang kita bahas yaitu likuiditas barang usaha adalah kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya tepat waktu. Dan yang kedua itu likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan ini adalah kemampuan satu perusahaannya untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Dan kedua pengertian ini hanya mengandung sedikit perbedaan, yaitu pada kemampuan badan usaha dengan kemampuan perusahaannya. Dalam arti kata, yaitu kemampuan badan usahanya atau lembaganya untuk melunasi semua kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan kemampuan perusahaannya itu lebih ditekankan kepada kemampuan dalam membiayai semua operasionalnya. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran likuiditas ini adalah untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu perusahaan itu, atau untuk menentukan kemampuan keuangan perusahaannya dalam jangka pendek. Likuiditas dalam sebuah perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa formula, yaitu yang pertama rasio lancar atau quick ratio, dan yang kedua rasio lebih lancar atau quick ratio atau acid test ratio, dan yang ketiga itu rasio cash atau cash ratio. Baiklah, kita di sini akan membahas beberapa rumus ya atau formula. Dan yang pertama kita akan membahas current ratio. Current asset per current liability kali 100%. Rasio lancar atau current ratio adalah perbandingan antara harta lancar atau current asset dengan utang lancar atau current liability yang diukur dalam persentase. Dan yang kedua itu quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory per current liability kali 100%. Rasio lebih lancar atau yang disebut quick ratio hampir sama dengan rasio lancar atau current ratio. Perbedaan terletak pada pengurangan pada salah satu komponennya, yaitu pada persediaan atau inventory. Harta lancar dikurang dengan persediaan. Cash ratio sama dengan cash asset per current liability kali 100%. Yang termasuk dalam cash asset adalah kas, giro, bank, dan efek. Karena yang paling tunai adalah kas atau uang. Kemudian ditambah giro, bank, dan efek yang sewaktu-waktu dicairkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tugas saya manajemen keuangan masalah PT Pertamina Persero 3 tahun terakhir. Yang pertama itu likuiditas di tahun 2020. Current ratio sama dengan current asset. Current asset di sini aset lancar ya. Per current liability. Current liability di sini liabilitas jangka pendek kali 100%. Ya, sama dengan 23 juta 78.595 per 10.692.371 kali 100%. Sama dengan 2,15 kali 100%. Dan hasilnya 215%. Yang B, quick ratio. Current asset dikurang inventory per current liability kali 100%. Current asset di sini sama dengan aset lancar dan kurang inventory. Inventory di sini itu sama dengan persediaan. Current liability, ya current liability yang telah kita jelaskan tadi, sama dengan 23 juta 78.595 kurang 4.891.896 perak per
10.692.371 perak kali 100% sama dengan 1,70 kali 100% sama dengan hasilnya itu 170%. Yang C, cash ratio. Kas ya, di sini kas sama dengan ya kas tambah selera kas sama dengan investasi jangka pendek per utang lancar. Utang lancar ini sama dengan current liability, yaitu liabilitas jangka pendek kali 100% sama dengan 9.937.032 perak tambah 362.443 per 10.692.371 perak kali 100% sama dengan 0,96 kali 100% dan hasilnya itu 96 perak 96%. Solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi seluruh kewajibannya, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Apabila perusahaan di suatu saat dijual atau diikuidir. Solvabilitas dapat juga diartikan perbandingan antara seluruh jumlah harta atau kekayaan dengan seluruh jumlah hutang-hutang perusahaan pada saat perusahaan itu dijual. Dan ada juga untuk mengetahui tingkat solvabilitas suatu perusahaan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu solvabilitas sama dengan total harta per total hutang kali 100%. Dan ada juga yaitu yang lain, solvabilitas sama dengan modal sendiri atau total hutang kali 100%. Nah, itu nama lainnya ya guys ya. Dan sebagai contoh itu di tugas yang telah diberikan dari dosen kita, yaitu di manajemen keuangan menghitung keuangan di perusahaan PT Pertamina Persero di 3 tahun terakhir di tahun 2020. Solvabilitas. Solvabilitas badan usaha sama dengan total aset. Total aset di sini itu jumlah aset per total hutang. Total hutang di sini jumlah liabilitas kali 100% sama dengan 69.143.769 perak per 37.889.430 perak kali 100% sama dengan 1,82 kali 100%, yaitu hasil dari keseluruhannya yaitu 182%. Yang B, solvabilitas modal sendiri sama dengan total modal sendiri. Total modal sendiri itu sama dengan jumlah ekuitas per total utang. Per total utang itu yang tadi itu jumlah liabilitas kali 100% sama dengan 31.254.339 perak per 37.889.430 kali 100% sama dengan 0,82 kali 100% sama dengan 82%. Dan yang terakhir yaitu rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu dari segala harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kebijaksanaan dalam pendapatan beberapa besarnya tingkat rentabel yang diinginkan tergantung pada keputusan manajemen perusahaan yang disesuaikan dengan keadaan penjualan, produksi, dan persaingan di pasar. Rentabilitas dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Rentabilitas sama dengan laba per modal atau aktiva kali 100%. Oke, baiklah. Cukup sekian dari penjelasan video saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.